Komika berikutnya yaitu komika gondrong asal Tangerang Selatan. Ini dia Eja Saputra. Gue pernah mirip gini dah. Dulu pernah gondrong juga gue. Kulit teman-teman, kulit. Selamat malam Usmar Ismail. Gue punya anak perempuan. Gue dan istri gue berubah jadi orang yang insecure dan banyak ketakutan setelah punya anak perempuan. Salah satu ketakutan kita, gue takut anak gue bernasib kayak Ili. Takut gue, takut. Takut. Jangan teman-teman. Gue insecure karena gue sebagai bapak akan dijadikan standar anak gue dalam milih pasangan. Masalahnya gue cuma bapak-bapak keriting doang. Tapi gue senang sekarang gue udah jadi komika suci 12. Yang artinya standar pasangan anak gue udah naik. Minimal entertainer. Gue gak sabar banget anak gue dideketin sama cowok terus dia cerita ke gue. Pah, aku suka sama cowok ini karena dia lucu. Apa? Lucu? Suci berapa dia? Suci 8 Pak Bakriyadi. Cari yang orang nak, cari yang orang. Suci 11 Pak Wahui, cari yang sukses. Ada Pak sukses tapi gak suci, gak bisa nak harus suci. Tapi dia anak Radit, boleh anak Radit. Jadi komika suci 12 tuh susah teman-teman. Karena kita lucu doang gak cukup. Kita juga harus bisa nyebutin kata apa tuh tadi. Yang ada di sini mobil ya. Bukan itu ya, yaudah ntar gue ulang ya. Istri gue juga punya banyak ketakutan teman-teman. Cuman dasar ketakutan dia nih karena dia kebanyakan baca konten parenting. Kebanyakan nonton konten Nikita Willy sama Anissa Aziza dia nih. Keluarga kita tuh beda sayang. Istri gue nih setiap kali dia ngelihat konten parenting antara hubungan bapak dan anak perempuannya. Itu langsung dikirim ke gue. Ada satu konten yang baru judul aja. Gue udah dek. Ada konten judulnya gini. Anak perempuan solehah tergantung bagaimana didikan bapaknya. Gue tonton konten itu sampai habis. Selesai gue tonton, gue kirim ke bapaknya. Nih dari anak lu. Biar sama-sama belajar kita, jangan cuma gue doang yang belajar. Istri gue nih kalau ngirim konten tuh langsung banyak. Gak bisa satu-satu gitu di DM. Gue jadi mikir ini yang prioritas yang mana? Dia tuh kalau ngirim konten, kalau gak konten parenting, rekomendasi hotel. Terus bilang kita kesini yuk, bagus nih. Lagi viral. Viral. Lu gue viralin mau lu. Pengen banget gue viralin istri gue teman-teman. Istri gue nih, karena dia banyak kirim konten, gue ngerasa gue udah gak nyaman lagi buka Instagram. Setiap kali gue buka Instagram, isinya tuh konten dari istri gue jadi males. Gue jadi ngerti kenapa Raffi Nagita akun Instagramnya barengan. Karena Raffi ngindarin DM dari Nagita, itu rahasianya teman-teman. Karena dia kebanyakan nonton konten parenting. Dia tiba-tiba punya ketakutan anaknya fatherless. Berarti kan menurut dia gue gak hadir secara fisik dan emosional. Kok bisa? Gue nih selalu hadir sebagai bapak buat anak. Kita kalau main Zoom Move di mall, gue tuh totalitas bang. Tahu kan Zoom Move yang mainan bisa muter-muter di mall? Anak gue nih udah di tahap gak mau lagi dibonceng sama gue. Dia maunya kita pisah satu-satu dan balapan. Lu kalau ngelihat bapak-bapak naik Zoom Move boncengin anak mah wajar. Kalau lu lihat bapaknya sendiri, anaknya sendiri, kan dikira gue yang pengen. Nih. Lihat muka gue. Ini bukan gue bete. Gue kesel karena gue gak dapet yang gajah. Gue maunya yang gajah. Lebih kencang, ini hijau apa? Gue berasa naik ojol. Gue sampai nanya sama mbaknya, Mbak ini binatang apa? Gak tahu bang, saya di sini cuma kerja.
Gue ngelakuin ini biar anak gue gak fatherless. Karena menurut psikolog ya, nih biar anak perempuan gak fatherless, menurut psikolog, anak perempuan harus sering-sering dipeluk sama bapaknya dari kecil. Anak perempuan kalau dari kecil jarang dipeluk bapaknya, dampaknya tuh kelihatan pas dia udah gede. Dia jadi bucin, haus validasi, mulai nyoba-nyoba stand up. Komik cewek rata-rata gak deket sama bapaknya teman-teman. Gue udah nanya ke Ili. Ili kalau deket sama bapaknya dilarang kawin dia gak deket. Peluk anak kalian teman-teman. Peluk, itu aja gue Eja, thank you. Komika yang pertama ini ya, dia ini adalah seorang juragan nasi goreng Padang dari Blok M. Langsung saja kita sambut, ini dia Eja Saputra. Selamat malam Usmar Ismail. Lu kesel gak sih kalau lu lagi melakukan sesuatu terus dinilai sama orang yang gak kompeten? Kayak peserta malam hari ini. Dikasih tema tongkrongan, dijuriin sama Radit orang yang gak nongkrong. Dia ngerti apa soal tongkrongan? Gue kasih jokes-jokes tongkrongan dia gak bakalan paham. Gak usah jokes deh, istilah tongkrongan. Dit, PT-PT lu taunya perusahaan kan? PT, perusahaan ada 2 kan? Radit tuh gak nongkrong teman-teman. Dia kalau nongkrong gak bakal punya dana pensiun. Lagian aneh banget orang punya dana pensiun ya. Masa hidup tenang-tenang aja? Masa hidup gak deg-degan? Harusnya deg-degan dong. Radit punya cerita kalau dia punya grup yang isinya orang pensiunan yang udah punya dana pensiun. Tapi orang ini stres karena gak punya rutinitas. Ya nongkrong. Gua punya grup yang isinya gak ada yang punya dana pensiun. Gak punya rutinitas tapi kita happy. Emang hidup tuh kuncinya bersyukur gitu. Bersyukur hidup. Gue tuh suka banget nongkrong di komunitas stand up teman-teman. Karena nongkrong di komunitas stand up itu bawa keuntungan untuk bisnis keluarga gue. Gue punya usaha nasi goreng Padang. Karena ini Cing Abdel, Rigen, Hifzi pernah nge-review nasi goreng gue. Dan jadinya nasi goreng gue rame, viral, laku. Itu baru mereka bertiga yang review. Gimana Radit yang review? Ini materi teknik pitching teman-teman. Gue nulis materi ini emang gak nyari punchline, nyari untung. Jadi komik mah perjalanan masih panjang. Nasi goreng dulu nih harus laku nih. Ini dulu yang paling penting. Karena istri gue nih gak pernah ngelarang gue nongkrong di komunitas. Karena di bayangan dia, gue tuh nongkrong sama Boris. Sama Jegel, sama Zawin. Padahal ya gak selalu. Gue tuh nongkrong sama orang pengen. Pengen jadi Boris. Pengen jadi Zawin. Pengen jadi Jegel. Istri gue gak tahu aja kalau gue nongkrong sama Ferry Toprak. Dia nih komik. Tukang toprak yang pengen banget jadi Boris. Cuman karena punya anduk doang. Cuman gara-gara itu doang teman-teman. Dan gue ngerasa ya kalau misalnya kita nongkrong tuh. Kayak kenapa sih kita nongkrong tuh harus ada aturannya. Nih gue pengen ngajarin ya. Di komunitas itu ada etika nongkrong. Etika ini pengen gue ajarin ke Radit. Dit dengerin catet nih. Junior itu jangan pulang kalau seniornya belum pulang. Kemarin cowok 1, gue ngeliat Pade Indro lagi ngobrol tiba-tiba pulang. Attitude Radit. Jangan begitu. Nanti show 2 jangan diulang ya. Kalau Pade Indro lagi ngobrol santai dulu aja. Ngobrol kayak di podcast lu. Lu ngobrol sama Aldi Taher bisa, sama Pade Indro gak bisa. Nongkrong di komunitas tuh gak selalu sama abang-abangan yang sukses teman-teman. Karena populasi komik tuh banyak yang nganggur dan juga kelaparan. Makanya komik yang sukses itu, kalau nongkrong di komunitas dia cuma beli minum doang. Ini bukan karena dia gak mampu. Karena dia gak enak makan depan orang jarang makan. Gak enak sungkan teman-teman. Dan di komunitas stand up tuh sekarang lagi zaman pakai bahasanya Riko Lubis yang kayak tadi MC tuh. Bab,
Zam, gue pengen ngajarin ini kepada Indro. Sekalian gue ngasih tahu, ini bukan lagi zamannya jangkrik bos, udah bukan nih. Ini ada yang baru. Cara penggunaannya adalah zam itu tuh digunakan ketika kita muji sesuatu karena kita nggak nyangka. Contoh, Raditya Dika naik haji, zam. Karena naik haji, zam-zam. Kalau ngomongin soal tongkrongan, dari semua juri ini, yang paling kompeten soal tongkrongan ya Cing Abdel. Cing Abdel mah gak usah diajarin nongkrong. Dia nongkrong mulu sampai makanya dia sekarang lehap sama Mama Dede. Gue Eja, thank you. Dia adalah pakar nasi goreng. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Eja Saputra. Selamat malam Musmar Ismail. Sebagai bapak yang punya anak perempuan, gue bakal ngusahain anak gue untuk sering liburan ke luar negeri. Biar di sosmed dia banyak foto-foto di luar negeri di negara yang beda-beda. Jadi cowok kalau mau ngedeketin anak gue itu tahu standar nyenenginnya gimana. Udah jelas anak gue gak bakal mau sama cowok-cowok yang gak punya cuti. Udah jelas itu. Dulu gue kalau mau ngedeketin cewek yang gue cek tuh sosial medianya. Dia liburan kemana. Jujur aja gue dapetin bini gue berani deketin dia. Karena pas gue buka Instagramnya, liburannya cuma ke Curug. Ya, ini mah gampang banget ngedapetinnya. Gue ajak ke Lembang juga happy dia. Di MBZ udah, MBZ. Udah begitu. Happy dia ini ya, langit gitu. 2024 pas anak gue ulang tahun, dia tuh minta kado ke gue. "Pa, ayo tahun depan kita ke Jepang." Gue bilang, "Oke nak. 2025 kita berangkat ke Jepang. Tapi syaratnya selama setahun kamu gak boleh beli mainan. Dan setiap ketemu nenek minta 200. Alhamdulillah gak nyampe setahun kita berangkat ke Jepang. Ini berkat anak gue teman-teman. Karena dia tiap ketemu nenek mintanya gope. Di upsell sama dia. Di upsell. Selama di Jepang anak gue tuh happy banget. Happy banget. Gue sebagai bapak, yang gue lakuin kalau anak happy tuh gue videoin. Dia naik kereta, dia jalan-jalan, gue videoin. Menurut gue video ini tuh penting untuk nanti pas dia udah gede. Pas kita mulai berantem, terus dia bilang, "Aku gak minta dilahirin." Gue akan jawab, "Tapi kamu minta ke Jepang." Nih videonya. Nih lihat. Bersyukur banget tahu gue sekeluarga dikasih rezeki sama Allah untuk ke Jepang. Karena Jepang tuh indah banget, rasanya pengen banget bisa balik lagi ke sana. Makanya gue berharap semoga kalian semua dapat panggilan dari Allah untuk ke Jepang teman-teman. Karena semua negara milik Allah. Sejujurnya ya, lu ke Jepang bawa anak repot. Karena di Jepang tuh infrastrukturnya banyak tangga. Anak gua ini 6 tahun tapi masih suka naik stroller. Dia kalau udah naik stroller itu tidur. Kita keluar dari stasiun, dia tidur. Gua harus naikin ke tangga. Pilihannya cuma 2. Gua bangunin tapi dia nangis atau gua teriak, "Anak siapa sini?" Diajak ke Jepang malah tidur. Anak gue nih suka banget digodain sama kakek-kakek di Jepang. Ini karena di Jepang itu anak kecil tuh jarang teman-teman. Karena mereka kan child free. Jadi kakek-kakek kalau ngelihat anak kecil itu kayak ngelihat Pokemon. Happy gitu. Ada kakek-kakek nih sepuh banget di kereta. Pas lihat anak gua, dia langsung berdiri ngasih tempat duduknya buat anak gua. Pas anak gua mau duduk, gua bilang, "Jangan nak, jangan percaya sama penjajah." Jangan. Kakek-kakek di Jepang tuh gue respect karena dedikasi kerja dia tuh tinggi banget. Bahkan dia udah sepuh umur 70-80 masih banyak yang jadi kasir minimarket. Di Indo mana ada yang begitu. Di Indonesia kakek-kakek paling kerja jadi juri. Gak apa-apa kakek-kakek kerja jadi juri atau jadi kasir gak apa-apa. Yang gak boleh kalau kakek-kakek kerjaannya ngacak-ngacak negara. Gak boleh tuh. Cuman efek liburan dari Jepang ya teman-teman. Anak gue tuh sekarang kalau diajak liburan beli mainan doang tuh dia udah gak mau. Libur lebaran kemarin gue ajak dia ke Pasar Gembrong.
pusat mainan di Jakarta Timur, grosiran gitu. Gue ajak ke sana dia kaget kayak ini tempat apa? Karena sepanjang jalan itu jualan mainan. Dia nanya ini tuh apa? Ini tuh ruko apa pabrik? Gue bilang bukan nak. Kamu tahu Barbie kan? Barbie kalau pulang kampung ke sini. Di Pasar Gembrong ya mainannya tuh beragam. Tapi beberapa tuh udah dimodifikasi sesuai selera orang Indonesia gitu. Barbie itu dikasih gaun. Kayak ada batiknya. Cuman ada beberapa modifikasi yang menurut gue udah gak normal. Gue gak bohong. Gue ketemu boneka Dora. Pusernya ditindik. Ini kan pasti pengaruh Diego ini. Pasti Diego ini. Anak gue nih minta boneka Elsa ada di pinggir. Ukurannya segede dia gitu. Pak aku mau ini, aku mau ini. Gue bilang jangan nah ini anaknya penjual. Jangan ditawar. Lu tahu Toy Story kan ada karakter utama Andy. Andy kalau kecilnya diajak ke Pasar Gembrong, Toy Story aneh. Gua ngeliat Buzz Lightyear helmnya Gojek, kok bisa? Pas dipencet menuju tak terbatas dan sesuai titik. Gua Eja, thank you. Langsung saja kita sambut ini dia. Eja Saputra. Selamat malam Usmar Ismail. Kalian siap dan bisa kebayang gak kalau nanti Indonesia di masa depan itu bakal dijalanin sama generasi alfa. Gue sebagai orang tua yang punya anak generasi alfa, gue gak siap. Anak gue dan teman-temannya ini terlalu modern. Kalian siap punya Pak RT namanya Kenzo? Siap? Udah gak ada lagi nanti nama-nama kuliner yang legend, gak ada. Soto Haji Mamat gak ada. Adanya Soto Haji Xavier, mau lu? Hah? Xavier dari nama aja gak enak bikin soto. Gua gak siap, tapi gua percaya sama generasi alfa. Karena kita sepakat generasi ini tuh punya karakter yang berani dan kritis. Anak gua berani banget. Kalau dibandingin zaman kita, dia mau berani banget. Kita dulu kalau misalnya lagi main PS, terus orang tua manggil nama Eja, muncul alarm. Oh ada yang salah nih sama yang gue lakuin. Terus dipanggil nama panjang, Muhammad Reza Saputra, tanpa kalimat perintah kita tahu apa yang harus kita lakuin. Matiin PS, mandi, makan, ngaji. Anak gua lagi nonton YouTube, menurut gua udah kelamaan. Gua tegor, gua panggil namanya. Kanya, ya kenapa? Kok jawab? Gue panggil nama panjangnya Putri Kanya Linara. Ya kenapa Muhammad Reza Saputra? Dibalikin. Terlalu berani orang dengan karakter ini nanti kalau udah dapet jabatan. Bahaya. Dia kalau jadi menteri pemerintah nih, menteri pertahanan, dia nge-tweet. Serang kita dong, terlalu adem nih, begitu. Terlalu berani teman-teman. Cuman pertanyaannya, kenapa generasi alfa bisa punya karakter seberani ini? Karena dia dibesarkan oleh orang tua yang ngebolehin berpendapat dan ninggalin kekerasan. Beda sama generasi kita mah penuh kekerasan. Kita satu tongkrongan punya cerita pernah dipukul bapak, yakin gua. Kita bisa tanya satu-satu, lu pernah dipukul bapak? Pernah, lu? Pernah, lu? Enggak, kita yang pukul. Dan kita nih ngadu nasib tahu di tongkrongan tuh. Kayak lu dipukul bapak lu pakai apa? Sakit banget gue dipukul bokap gue pakai gesper. Masih mending gesper. Gue pakai Chris John. Udah bayar orang. Makanya orang tua zaman sekarang itu udah ninggalin mukul anak. Karena kita tahu mukul anak cuma ninggalin trauma. Temen gue yang kecilnya dipukul pakai gesper. Pas gede dagang celana model karet. Berarti kan dia trauma sama gesper itu. Dia kalau ngelihat tukang gesper kayak ngeliat monster, bahaya. Anak gue nih berani banget teman-teman untuk berpendapat. Pernah nih kita ke mall, gue ngajak bokap gue. Bokap gue nih udah rentak gitu lah. Anak gue protes depan bokap gue gini. Kita sekeluarga kalau ke mall ngajak kakek, semua jalan jadi lama. Ya Allah. Gue tegur anak gue, nak
Kakek jalannya emang lama, tapi kalau nyekek orang kenceng. Iya kek, maafin kanya kek. Pak udah pak, maafin cucunya pak, gue pisahin. Generasi alfa ini, itu dia lebih ngerti soal privasi tubuh ketimbang generasi-generasi sebelumnya. Karena diedukasi, ada satu lagu edukasi menurut gue bagus banget. Judulnya Ini Privasiku. Ini area privasiku, privasiku, privasiku. Ini area privasiku, jangan kamu sentuh, jangan kamu pegang, jangan kamu lihat. Bagus gak lagunya? Bagus, tujuannya bagus. Tapi yang orang gak tahu, anak-anak dikasih lagu enak, diulang mulu. Gak tahu waktu, gak tahu tempat. Anak gue nyanyi lagu ini depan SPG rokok. Ini area privasiku, privasiku, privasiku. SPG rokok begini, ya ampun bang. Anaknya sekolah di mana sih? Anak dengan karakter kayak gitu, nanti mereka tuh bisa dapat kerjaan loh. Kayak contohnya mereka bisa kerja sebagai pegawai SPBU Pertamina. Pasti kritis banget tuh. Kalau ada orang naik mobil mewah tapi ngisinya pakai subsidi. Misal nih ada kakek-kakek naik moge, palanya botak, pakai rompi. Pak De Indro. Nih yang ngomong Pak De, bukan gua. Pak De Indro masuk antrian subsidi. Diomelin, Pak ini antrian subsidi. Pertamax Turbo sebelah sana, pikun ya. Udah botak, pakai rompi gak pakai baju lagi. Aurat Pak, ingat ini area privasiku. Gua Eja, thank you. Lagi. Nah, kali ini Apakah di sesi roasting dia juga jagonya? betul. Langsung aja kita panggil, ini dia Eja Saputra. Selamat malam Usmar Ismail. Joko Anwar salah satu sutradara terbaik, tepuk tangan boleh? Kalian setuju gak kalau menurut gua Joko Anwar nih termasuk orang dengan kriteria muka baik tapi kayak mukanya nantangin aja gitu. Minggu lalu produser bilang, guys minggu depan kita akan roasting Joko Anwar. Kita semua komik nanya, batasannya apa bang? Gak ada bebas. Apa gue aja ya? Hah? Kali ya? Sikat kali ini ya? Gue respect, tapi dia mau di roasting sama 6 komika yang belum tentu terkenal. Menurut gue ini cara dia untuk masuk ke circle stand up. Karena kalau kolaborasi sama abang-abang kan udah pada sukses. Dan dia tahu komika alumni Suci itu punya potensi. Jadi selesai kita Suci dideketin sama dia. Udah ikut gua aja, hitung-hitung portofolio. Nyari penulis harga ekstras lu ya. Lagian kalau kita semua sukses di panggung Suci, yang kita cari imajinari bukan elu. Gua maunya main di film Agak Lain 3, gak mau gue di Pengabdi Setan 3. Gue takut pocong. Di podcastnya Bang Radit, dia bilang katanya dia pengen pensiun. Gue sebagai pencinta karyanya gue sedih. Sedih sekaligus gak percaya. Gue gak percaya kata pensiun keluar dari seorang Joko. Gak percaya gue. Omong kosong. Omong kosong. Kenapa? Kenapa lu pengen pensiun? Capek ya ngejar karya anak-anak stand up. Kejar dulu Agak Lain 2. Masa pensiun gak punya pencapaian? Dia bilang dia punya kebiasaan kalau dia gak bisa tidur, yang dia lakuin adalah nonton film jelek. Tengil kan ya? Apa? Judulnya apa? Film Radit yang mana? Udah, kasih tahu aja. Yang mana? Hah? Yang kambing jantan. Gua nyenyak sih emang kalau sebelum tidur nonton itu. Nyenyak. Lu tonton seriesnya Radit yang judulnya komedi itu.
Joko Anwar nih dijulukin sama fans-fansnya Christopher Nolannya Indonesia. Karena suka bikin film yang open ending. Yang endingnya itu diserahin ke penonton. Lu mentok kan pas nulis. Elah. So-soan open ending. Gue sebagai penikmat karyanya gue pengen nasehatin. Gue pengen ngasih tahu Jok. Menurut gue nih. Menurut gue lu itu harus apa? Lu cari closingnya. Lu pikir sendiri. Lu makan tuh open ending. Gue Eja, thank you. Ini dia Eja Saputra. Selamat malam Musmar Ismail. Nonton bioskop bareng pasangan tuh seru pas pacaran doang. Kalau udah jadi istri, gue nonton bioskop gak pernah tenang. Ini gue buka aja di TV nasional ya. Istri gue kalau nonton bioskop selalu nyeludupin minuman dari luar. Karena makanan dan minuman dalam bioskop mahal, istri gue mau ngirit. Masalahnya selalu gue yang disuruh nyelundupin. Gue yang jalan, gue yang bayar, gue yang deg-degan. Celana kargo gue basah mulu kalau nonton bioskop. Pernah waktu itu dia minta tolong kita lagi di bioskop. Coba dong beliin aku minuman. Gue gak mau. Gue bilang aku lagi capek, kamu aja. Terus dia bilang aku gak mau, aku takut ketahuan. Lah emang selama ini gue gak takut. Gue kalau ketemu satpam pasti diperiksa. Gak mungkin satpamnya silakan Dan, gak mungkin. Untuk bisa bawa minuman ke dalam bioskop tuh susah, tapi ada triknya. Kalau satpam sebelah kiri, taruh kantong sebelah kanan minuman. Kalau satpam sebelah kanan, taruh sebelah kiri. Kalau kiri kanan udah ada satpam, langsung aja ngaku. Saya ini masuk lu. Langsung. Pakai celana kargonya ya pasti ini tuh. Lu bayangin dah, gue paling males kalau misalnya ya, nonton sama istri gue karena dia terlalu mendalami karakter. Jadi gini, kalau misalnya dia nonton bioskop yang film sedih, terus dia nangis bercucuran, guanya gak nangis, dia marah. Kok kamu gak nangis sih? Ini film bagus banget loh, sedih banget. Gue bilang, iya aku sedih tapi aku gak nangis. Kamu emang gak punya hati. Gue dibilang gak punya hati. Kalau gue gak punya hati, gue racunin minumannya. Pernah waktu itu sekali, gue bawa minuman ke dalam bioskop ketahuan. Karena istri gue maunya jus. Lu tahu jus yang tutupnya cuman gini doang? Srak gitu. Gue taruh di kantong. Ketahuan satpam diperiksa. Apaan nih bang? Ya kan udah jelas itu es batunya tumpah ke tangan bapak. Jangan digini-giniin. Celana gue jadi basah, tangan lu lengket kan? Udah tangkep aja, gue tangkep. Jadi gampang banget nangis nonton film teman-teman. Ada kita nonton film Satu Kakak Tujuh Ponakan, tahu ya? Ada karakter utama namanya Moko. Moko nih kakak yang menanggung 7 ponakan yang masih pada kecil-kecil. Istri gue sepanjang film nangis, sampai filmnya selesai, lampu nyala, dia masih nangis. Aku kayaknya gak kuat kalau jadi Moko. Semoga Moko rezekinya lancar, kok didoain? Yang harusnya didoain gua. Gue nih punya 1 istri, 1 anak, 7 tagihan, harusnya gua. Moko tuh artis besar, dia mah jangankan 7 ponakan, bikin panti asuhan bisa deh, jangan didoain. Pernah kita nonton film sore, ini film sedih. Gue nangis nonton film sore. Istri gue nangis sudah dari awal-awal. Dari pas ada musik, jangan salah memilih, memilah tontonan yang berguna. Nangis dia di situ. Pada tahu ya lagu itu ya? Lagu itu tuh enak didengar. Pesannya bagus, tapi percuma. Lagu itu selalu muncul ketika kita udah milih film. Lah kan gak bisa refund. Harusnya nih ya, lagu ini tuh muncul pas kita baru masuk bioskop. Dinyanyi nama satpam. Sambil body checking. Jangan salah memilih, bawa ciki gak? Memilah tontonan yang berguna. Kok bawa Gua Eja, thank you.
Selanjutnya yang akan tampil adalah komika yang ahli memasak. Ini dia Eja Saputra. Selamat malam Musmar Ismail. Rasa cinta yang besar ke anak ngebikin gua nggak rela mati demi anak. Karena ini akan menjerumuskan gua kepada pilihan hidup yang salah. Gua sekarang berprinsip untuk rela hidup demi anak. Ini yang akan menuntun gua kepada pilihan hidup yang lebih baik. Soal kesehatan, cara mencari uang dan juga waktu. Gua yakin omongan ini kalau dipotong viral ini di TikTok. Tinggal dikasih kicau mania udah viral yakin. Gue bikin kalimat ini emang sengaja biar diundang di podcast-podcast parenting. Rela mati demi anak itu bahaya. Gue pernah ngelihat sendiri ada ibu-ibu di minimarket dia lagi diinterogasi karena dia dituduh nyolong. Ibu nyolong susu kan, ibu ngaku aja. Enggak pak, saya enggak nyolong. Ibu ngaku, itu kotak yang ada di rok ibu apa? Ini kokok tetap nyolong ibu. Mau kokok tetap nyolong itu. Gue rela hidup demi anak. Gue berhenti ngerokok pas istri gue dinyatakan positif hamil. Susah tahu berhenti ngerokok. Tanya Cing Abdel, ya kan Cing susah tahu. 15 tahun gue ngerokok harus berhenti di hari itu. Gue biasanya kalau habis makan gue ngerokok. Gue sekarang kalau habis makan suka teriak, hidup gitu. Sama kan kayak ngerokok gak ada gunanya gitu. Gue cinta sama istri gue. Karena menurut gue ya, istri kalau punya pertanyaan random, ini membuktikan kalau suaminya itu bertanggung jawab. Misalnya gini, sayang kalau aku jadi cacing kamu masih sayang sama aku apa enggak? Sayang kalau aku meninggal kamu nikah lagi apa enggak? Pertanyaan ini cuman dimilikin sama istri yang kebutuhan hidupnya udah penuh. Makanya dia punya waktu untuk nanyain pertanyaan random. Pertanyaan ini gak bakalan dimilikin sama istri-istri kayak Ili, yakin gue ya kan Ili. Dan kalian bayangin, suami yang sekaya Raditya Dika pasti udah menuin semua kebutuhan istrinya. Istrinya punya pertanyaan serandom apa? Sayang, kalau aku gabung GJLS kamu setuju gak? Suci 13 co-host tetapnya ke Anissa. Nanti openingnya, korupsi kecil berdampak besar. Itu teman-teman, dan gue ngerasa gue cinta banget sama anak gue. Ini yang ngebuat gue gampang nangis kalau nonton konten ayah yang akan melepaskan anaknya untuk menikah. Ayahnya nih ngomong dari hati ke hati ke calon suami anak perempuannya, nangis gue. Bahkan gue udah nyiapin kata-katanya. Dan gue pengen kata-kata ini kalian semua dengar dan terekam dengan baik. Ini yang akan gue sampein. Nah, terima kasih telah memilih putriku sebagai teman hidupmu. Saya ikhlas karena hari ini saya bukan lagi prioritas utama anak perempuan saya. Karena setelah ini dia akan berbakti kepadamu. Saya telah membesarkannya penuh dengan rasa sayang dan kesetiaan. Nah, jika kamu menemukan atau kamu lelah dengan tingkah laku anak saya, atau bahkan kamu mulai berpikir untuk meninggalkan anak saya, tolong kembalikan dia dengan baik ke saya. Dan saya akan pastikan hidup lu gak bakalan aman. Lu lari kemanapun gue akan cari. Lu lari ke Cirebon gue hubungin stand up Indo Cirebon. Lu lari ke Jogja gue hubungin stand up Indo Jogja. Lu sakitin anak gue aduin lu ke Oki Rengga. Jangan pernah sakitin anak gue Eja, thank you. Komika yang berikutnya akan ditantang untuk membawakan teknik stand up comedy impersonate. Inilah dia, Eja Saputra. Selamat malam semuanya. Buat yang belum tahu, gue punya usaha nasi goreng Padang. Nih usaha gue. Top Coffee untuk bisa ngiklan di sini bayar ratusan juta. Gua bayar pakai karya.
Selama stand up gue harus giniin biar gak disensor. Jangan disensor, jangan disensor. Bantu UMKM tolong. Tolong, jangan disensor. Gua mau dagang, tolong. Bang, udah ada alamatnya ya, langsung aja. Raditya Dika tuh komen katanya, Ja, lu setiap minggu tuh selalu ngasih pertumbuhan. Yang Radit gak sadar ini semua tuh berkat dia. Karena di show 2 dia ngasih janji, Ja, gue kasih lu 1 slot YouTube, gue akan review nasi goreng lu tapi pastiin lu 3 besar. Dari situ gue nulis semangat banget bos. Karena gue tahu harga 1 YouTube Radit itu lebih gede dari hadiah suci. Udah dipastikan gue peserta paling gede hadiahnya. Dan karena gue selalu tumbuh, gue dapat 4 kompor gas berturut-turut daripada Indro. Artinya setelah suci, gue harus buka minimal 4 cabang. Makasih Pak De modalnya ya. Dari antara peserta ini yang harusnya dapat exposure dari Radit tuh gue. Karena cuman gue yang punya produk. Yang lain gak punya produk. Kalau gue gak masuk final, Radit mau review apa? Odong-odong tanca, ngapain di review? Efek dari di review sama Radit itu makanan kita bisa viral. Ada satu makanan nih, unagi butter. Radit cuman bilang aku suka ini. Restoran ini langsung waiting list 6 bulan. Ih gue gak sabar ini. Wih, waiting list 6 bulan. Nanti kalau ada yang datang, Mas saya mau pesen nasi goreng dong. Gak bisa buru-buru Mas, kalau mau buru-buru pesen aja. Gua udah kebayang kalau nanti akan direview sama Radit dan gue masuk channelnya. Kira-kira akan kayak gini. Esensial. Ya halo semuanya. Gua udah sama Eja nih, keren banget dia udah masuk final. Gue mau nge-review nasi gorengnya, penasaran banget nih gue udah mau nyobain. Datang nasi gorengnya, set. Wih dari looks-nya udah enak banget nih, kita cobain ya. Radit cobain. Set. Radit banget kan, makan gak pakai bismillah. Gue Eja, thank you. Dia adalah Eja Saputra. Selamat malam Musmar Ismail. Sebagai seorang suami, Bang Ari Kriting ini panutan gua. Hidupnya bahagia banget, istrinya cantik, anaknya ganteng. Dan kalau mudik cuma 1 tempat. Ada satu kebiasaan baik Bang Ari Kriting yang gue ikutin di rumah tangga gue. Dia selalu memastikan istrinya happy. Tapi bedanya gue gak direkam dan gak diposting. Dia kalau nanyain Indah happy, direkam diposting. Mau nunjukin ke siapa sih Kak Indah ini happy banget? Hah? Mau pamer ke siapa sih? Oh mau pamer ke Mamat ya. Ke Mamat. Ke Mamat dia mau pamernya. Bang Ari Kriting nih nikah di umur yang gak muda, 36 tahun. Indah Permatasari menikah di umur 23 tahun. Pernikahan mereka fenomenal. Dituduh punya ilmu hitam. Enggak. Dia emang jago aja bohongin anak kecil. Anak kecil kan gampang takut sama yang beginian. Gampang takut. Bang Ari Kriting nih mukanya doang serem, hatinya baik. Tapi kebaikan dia cuman bisa lu rasain kalau lu udah ngobrol. Gue sekali ngobrol sama dia gue bisa ngerasain, oh Bang Ari ini baik, lembut. Tapi emang selama ngobrol gue nunduk. Takut gue. Kalau lu ngobrolnya sambil ngeliat dia, kelembutannya luntur. Minggu lalu dia ngasih gue semangat. Eja, semangat. Kau pasti bisa kasih pecah panggung itu. Karena gue sambil ngeliat muka dia, yang gue denger, Eja, saya pecahkan kepalamu. Bang Ari Kriting nih sama tahu kayak gue. Dia punya usaha kuliner juga. Dia jualan pisang goreng sambal enak namanya Moala. Tapi bangkrut. Katanya punya ilmu hitam, masa bangkrut ya?
emang kuncinya bang, usaha kalau mau lancar itu doa orang tua. Lu gak punya itu sih. Cari itu. Gue sebenarnya lagi kesel banget tahu sama dia. Dia minggu lalu itu punya show namanya Mungkin Ada Benarnya. Gue kirimin nasi goreng Padang untuk kru-krunya. Yang harapannya mau gue dipromosin sama dia di Instagramnya. Minimal ada story. Gak ada story sama sekali. Meledak HP lu Ari. Satu story aja enggak bantu apa adik-adian lu. Sekarang kalau ada yang bilang Bang Ari itu jahat, mungkin ada benarnya. Kenapa sih satu story aja lo bantuin usaha gua? Oh mungkin karena gue jual nasi goreng Padang. Lu gak suka orang Padang. Pras Teguh, lu gak suka Pras Teguh. Kalau emang lu suka orang Padang, bilang pakai mic, nasi goreng Padang si Gadang terbaik. Gak suka orang Padang teman-teman, gue aja, thank you. Tepuk tangan buat Eja Saputra. Oke, komika-komikanya akan bawakan tema kuliner dan durasi mereka akan 4 menit. 4 menit. 4 menit. Langsung saja kita ke komika pertama. Dia juga adalah komika yang memiliki usaha di bidang kuliner. Langsung saja kita sambut. Ini dia, Eja Saputra. Kalau lo masuk top 3 di Suci, gua akan masukin nasi goreng Padang lo di YouTube gua review buat lo. Mau makan apa? Pilih nomor berapa? Nomor 3. Nomor 3. Nomor 3 isinya adalah burger. Burger. Burger benar. Ya udah. Silakan. Oke. Tepuk tangan untuk Eja Saputra. Selamat malam Usmar Ismail. Satu langkah lagi. Pria mungil itu akan menepati janjinya. Dan di tema kuliner ini ada yang spesial. Di meja juri, gue udah sediakan nasi goreng Padang. Kecuali mejanya Radit. Biar dia ngerti artinya berproses. Buat juri lain kalau Radit minta, no. Radit burger aja nih bekas Rispo. Ini. Kalau soal kuliner, gue percaya setiap usaha itu pasti ada ujiannya. Dan setiap ujian pasti ada hikmahnya. Nasi goreng Padang si Gadang gue nih kebakaran. Dan gue sekarang lagi bangkit. Nih kebakarannya. Boleh? Skala kebakarannya ini bukan gerobak, tapi kedai teman-teman. Cerita kebakaran ini lucu belum tentu, tapi udah pasti berapi-api. Udah pasti. 4 kali gue dapat kompor gas berturut-turut dari Pak De Indro. Lu kira gue senang? Gue trauma. 1 aja meledak Pak De. Kejadiannya tuh gini teman-teman. Kejadian jam 11 malam gue dapat kabar dari karyawan gue via chat. Dia ngechat gue gini, selamat malam Pak. Iya Cio, ada apa? Namanya Cio. Ini Pak, si Gadang kebakaran. Maksud gue kok ngabarin kebakaran pakai selamat malam sih? Selamat malam kayak minjem utang gitu, kayak minjem duit dong gitu selamat malam. Ngabarin kebakaran tuh langsung aja Pak kebakaran emot api gitu. Ini gua nggak bohong, ini kejadian nyata. Jam 11 malam kebakaran, jam 1 pagi ada chat dari ojol. Pak ada orderan. Saya udah di depan kedai nasi gorengnya kebakaran ya Pak. Gua bales, iya Mas kabarin aja ke customernya mau nasi bakar nggak? Gua penasaran apa yang sebenarnya customer itu ojol itu balas ke customernya. Mungkin dia cuma ngabarin, Bu habis. Nasi gorengnya enggak semuanya habis Bu, ini udah puing semua Bu. Saat kejadian kebakaran teman-teman, gua nggak berani ke TKP karena gue takut sedih. Yang gue lakukan, gue tunggu di rumah. Gue tunggu kabar dari orang. Gue tonton video kebakaran sambil gue berdoa. Ya Allah, semoga ini AI, semoga ini AI ya Allah.
Tapi sekarang gue udah mulai memetik hikmahnya. Gue bisa masuk suci, gue bisa promoin nasi goreng gue di TV nasional. Bahkan ini semifinal pertama kalinya di suci temanya kuliner. Kayak gue dikasih jalan gitu. Makasih ya Allah. Semoga grand final temanya nasi goreng. Gue dikasih tema kuliner, gue bikin materi terbaik. Tema kuliner gue bisa bikin materi 1 menit 4 punchline yang 3 pedes. Bisa gue. Bisa. Kalau gue masuk final mungkin ini adalah hikmah baru buat gue. Tapi kalau gue gagal, gue udah kebakaran. Gue gak jadi di review Radit. Gue udah modal 4 nasi goreng. Dan gue close mic di tema kuliner. Kalau gue close mic, Andri Sakti masih bertahan. Ya Allah tolong ya Allah. 1 langkah lagi nih. Gue Eja, thank you. Selamat malam semuanya. Kita mulai dari adek gue dulu yang paling muda. Ratanca. Dia orang paling ikhlas menghibur. Dari kerjaannya udah ngehibur bocah kan. Tanca nih gak pernah ngincer hadiah. Dia emang sukanya menghibur. Dia gak ngincer mobil apalagi duit 50 juta. Enggak. Tanca dikasih 50 juta otaknya mikir berapa lagu ini. Tenang. Tenang Tanca. Tenang. Berapa bocah yang harus gue bahagiain? Tenang, gak usah. Lu kalau juara dapat 50 juta, itu juga ditransfer nggak 2000-an, nggak. Tenang aja. Bukan 2000-an lecek, tenang Tanca. Tenang. Dia orang paling sederhana di antara semua peserta. Karena dia nggak pernah manfaatin fasilitas dari Kompas. Kompas ngasih hotel, dia nggak mau tidur di hotel karena nggak bisa tidur di AC. Kita dikasih fasilitas mobil dan supir, dia maunya ngikutin dari belakang naik motor. Karena dia mabuk naik mobil. Ratanca tahu kan, juara 1 itu hadiahnya mobil. Dan mobil itu ada AC-nya. Tanca dikasih mobil yang berharga cuman akinya doang. Tanca nih sesama peserta dia paling deket sama dokter Saga. Dokter Saga close mic dia nangis. Seminggu kemudian gue baru tahu. Kalau selama suci uang tapping dokter Saga ditransfer ke dia. Gue kira nangis karena pertemanan. Ternyata kehilangan mata pencarian. Kemarin kami podcast bertiga, Tanca cerita, dia udah narik odong-odong 6 tahun. Tapi setahun terakhir dia udah gak narik karena malu. Maksud gue kalau malu mah dari tahun pertama ya. Kalau 6 tahun mah nyaman Tanca. Kita masuk ke Pak Guru kita. Udah banyak yang gue tahan dari dia nih. Salah satunya adalah megang janggut. 8 minggu gue udah nahan itu, asli ternyata. Gue ngelihat banget perubahan dia. Dari awalnya sederhana, makin mendekati final, lifestyle-nya berubah. Ada aja yang baru. Celana baru, terakhir dia beli original lah. Biasanya mentok di sendal wudhu kan. Mukmin nih, kalau gue lihat-lihat, dia tuh emang dari kemarin secara persiapan, dia kayak yang paling pesimis gitu. Udah aku juara 3, aku juara 3. Kayaknya bukan dia gak nyiapin materi, karena dia tahu hadiahnya mobil listrik. Takut rumahnya jepret. Masa kalau juara ngecas di sekolah? Jangan, jangan.
Mukmin nih lucu tapi nggak profesional tahu. Korbannya siapa? Editor Kompas. Kenapa tayangan Mukmin nggak pernah full? Buat pecinta Mukmin gue kasih tahu, kita ini lagi kompetisi suci, ada batasannya. Kita peserta diminta buat bikin materi clean. Jagoan kalian selalu ngomongin kita kan udah jelas nggak clean. Mukmin berkali-kali udah dikasih tahu sama tim Kompas, Mukmin jangan kayak gitu, bahaya buat kamu. Tapi apa? Dia tabrak. Aturan dia tabrak. Apa bedanya lo sama Ayo dong, bikin materi yang serius. Katanya guru agama. Masa melanggar batas suci? Gua Eja, thank you. Masih dengan tema yang sama adalah juara. Langsung saja kita sambut, ini dia penampilan dari seorang ayah, Eja Saputra. Halo semuanya, doain Dedi aku pecah ya. Mari kita sambut Eja Saputra. Gua percaya juara butuh support system. Juara nggak bisa berdiri sendiri. Video barusan adalah bentuk support dari anak gua. Walaupun pas ngetek gua ngulang 40 kali ya. Susah banget nyuruh anak kecil ngapalin skrip. Gua udah bikin skripnya mudah. Doain Dedi aku pecah ya. Kayaknya ngerti. Yuk kita tag. Action. Doain Dedi aku ya, udah. Kayak gue lagi sakit. Nak, pakai pecahnya, pakai pecah. Kita ulang ya, oke. Action. Doain aku pecah ya. Kok lu yang pecah? Emang lu kuat stand up 3 babak? Di ke-39 kali gue udah mau nyerah, udahlah gak usah lah gimmick-gimmick gini. Gue capek, gue pengen bikin materi. Nyak, sekali lagi ya, kita ulang ya, anak gue namanya Kanya. Ini Dedi mau lomba, hadiahnya mobil. Oke, doain Dedi aku pecah ya, lancar, gak gue rekam. Bentuk support terbesar ke diri gue adalah support dari istri gue. Istri gue support gue dari awal open mic. Gue open mic gak pernah ditanya pulang jam berapa. Gue pulang malam gak pernah diomelin, dan itu gue lakukan bertahun-tahun. Istri gue nge-support gue dari awal gue stand up tanpa tahu ujungnya di mana. Tapi malam hari ini gue akan kasih tahu dia ujungnya di mana. Malam ini doang, tapi besok gue nggak tahu karir gue di mana. Nggak tahu gue besok mah. Istri gue tuh support banget gue stand up. Gue pulang open mic suka ditanya hasilnya. Gimana hasilnya? Gue kalau pecah, dia juga tahu. Karena dia gue bangunin. Sayang aku pecah, sayang aku pecah. Bentuk support dari istri gue itu sekarang berbuah hasil. Di Suci, di komen YouTube banyak yang komen Eja calon juara. Penulisannya rapih, the next Ridwan Remin. Lu tahu gue stand up pas di Suci. Yang tahu gue awal stand up kayak gimana? Istri gue doang. Aneh gue stand up. Gue pernah stand up kayak gini. Nih. Tuh. Masih mau bilang lu the next Ridwan Remin. Gue gak tahu sih Ridwan Remin dulu mungkin pernah gini ya. Gue stand up seaneh ini. Istri gue support. Apa yang dia bayangin? Ini selangkah lagi jadi ebel gue. Bentuk support tertinggi dari istri gue adalah dia nggak pernah ngasih tahu ini ke orang tuanya. Tapi malam hari ini mertua gue dateng. Dia tahu. Besok-besok gue kalau ke rumah dia akan ditanya, Eja nggak gulat? Gue tahu rasanya disupport, itu yang gue lakuin ke anak gue. Dia lagi suka seni menggambar, gue support, ternyata susah nge-support sesuatu yang kita nggak tahu ujungnya.
Anak gue bayarin les gambar. Dia gambar Teletubbies 4-4-nya Dipsy, udah les loh itu. Dan baru-baru ini setelah 3 tahun dia gue lesin gambar. Dia pulang, dia ngasih sebuah gambar hasil karya dia dari les. Dan ini gambarnya. Nangis gue ngeliat gambar ini. Gimana gue gak nangis? Lebih mirip Rizky Ambon kan? Dan teman-teman, di panggung terakhir gue di Suci, gue akan menutup bersama orang yang selalu support gue. Istri gue. Istriku, terima kasih udah nge-support aku sejauh ini. Aku gak tahu hasilnya gimana. Aku gak tahu aku juara berapa. Tapi aku pastikan aku akan berusaha untuk jadi juara di hati kamu dan anak kita. Teman-teman, terima kasih semuanya. Terima kasih Suci 12, gua Eja, thank you. Tepuk tangan untuk Eja Saputra, teman-teman. Ngapa? Lu ngapa? Terharu lah. Terharu ada orang yang support seperti itu. Gitu. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk Eja Saputra. Dan komika pertama yang akan membawakan tema Best of Me adalah salah seorang bapak-bapak penjual nasi goreng. Mana pendukungnya? Kita sambut ini dia, Eja Saputra. Selamat malam Balai Sarbini. Suci 12 akan berakhir dan kompetisi sesungguhnya akan dimulai. Gua takut nggak bisa bertahan di industri komedi karena persaingannya keras. Selesai kompetisi, gua nggak cuman bersaing sama peserta, gua bersaing sama juri, gua bersaing sama MC. Buat gambaran seberapa keras, lihat GJLS. Nggak semua personilnya laku kan? Jadi juara Suci juga nggak menjamin langsung sukses. Ingat juara Suci tahun lalu, Rizky Prasetya. Remember my name, Rizky Prasetya. Yang ingat nama dia banyak, yang ngasih kerjaan nggak ada. Akhirnya sekarang Rizky kalau ketemu orang ditegor, Rizky nggak kerja. Udah nganggur terkenal kan jadinya. Gua ngikutin jalur para senior, sukses nggak harus stand up tapi bisnis. Lihat Pras Teguh. Bisnis makanannya dalam setahun buka cabang banyak banget. Lihat kerjaan dia di Instagram story-nya. Podcast, grand opening. Podcast, grand opening. Gak ada tuh stand up-nya. Almarhum Babe. Bahkan dia udah gak ada. Bisnisnya tetap bisa menghidupi keluarganya. Pras dan Babe dulu sering dapat kompor gas. Kita jadi ngerti filosofi sesungguhnya dari kompor gas. Komik kalau udah lucu, dagang. Itu yang bikin kita bertahan di industri. Gua nggak ngerti dan belum tahu caranya bertahan di industri komedi. Yang gua ngerti adalah caranya bertahan di industri kuliner. Caranya promosi. Di grand final ini, masa sih gua nggak promosi? Exposure gede banget ini. Spesial untuk 150 orang yang ada duduk di sini, di hot seat. Di bawah kursi kalian ada nasi goreng gua. Ambil. Cek. Yes.
yang masak. Angkat. Tolong story ya, tolong story. Bantuin story. Sayang banget ya, finalnya hari Sabtu. Kalau Jumat berkah ini. Bang, jangan langsung dibuka. Gua lagi stand up, makan dulu jokes gua. Makannya nanti. Pas Mukmin lagi naik. Gue udah kasih timun, ada timunnya 2, tutupin mata kalian. Sambil minum top coffee gula aren. Gua bahagia banget ada di panggung ini. Gua nggak pengen gua bahagia sendirian. Gua ada nazar juara berapapun gua malam hari ini. Tiket yang kalian pakai di gelang, silakan tukerin di nasi goreng gua. Gratis. Itu kalau beli $2 hari inilah. Gua udah pastikan ada 150 orang hari ini yang kalau ditanya gimana penampilan Eja di final, kalian jawab bisa dinikmati. Dan gue yakin di tema ini nilai gue bagus. Karena cuman gue satu-satunya peserta yang materinya paling mateng. Gue Eja, thank you. Tepuk tangan buat Eja Saputra. Eja Saputra membuka grand final dengan sangat nikmat. Aduh, dengan sangat nikmat. Aman aja, Po. Dengan sangat nikmat, keren banget. Udah belum. Mantap sekali. Jangan lupa habis makan nasi goreng, minum Kristalin. Ada lu ada. Ini bayar tadi yang Rispo jatuh. Oh iya. Iya, Gua kira lu nutupin. ada. Nggak ada, ini mah kosongan aja. Iya. Ya. Tepuk tangan sekali lagi buat Eja Saputra. Keren sekali. Pembukaan yang sangat luar biasa ya. Untuk komika pertama langsung dar der dor. Oke.